Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di pertengahan musim, tepatnya di matchday ke-14 kompetisi Liga. Dan musim ini tim saya bermain cukup bagus di Liga dengan meraih 14 kemenangan tanpa meraih hasil seri ataupun menelan kekalahan sama sekali guys. Dan musim ini tim saya juga lumayan produktif. Sementara di kompetisi cup tim saya juga saat ini bermain cukup bagus dan kemarin baru saja menaklukkan tim yang cukup kuat yaitu United FC dengan skor tipis 2-1 di leg pertama guys. Sementara di kompetisi Liga Elite atau Liga Champion saat ini tim saya berada di urutan kedua klasemen setelah di matchday pembuka kompetisi Liga Elite itu tim saya menelan kekalahan guys. Tim saya menelan kekalahan dengan skor 4-2 menghadapi Skenny Ivanisio yang saat ini mereka justru ada di urutan ke-5 klasemen. Tapi dengan catatan poin yang sama dengan koleksi 18 poin. Sementara puncak klasemen yaitu Anderson FC mereka berhasil mengoleksi 19 poin. Nah, hari ini kita akan menghadapi salah satu tim yang cukup kuat yaitu FC Emering di babak penentuan ya guys ya. Soalnya kalau misalkan kita kalah otomatis ada kemungkinan kita bisa saja tergelincir ke posisi 9 klasemen karena jarak poin antara tim saya dengan posisi 8 maupun posisi 9 itu cukup tipis guys. Jadi misalkan tim saya kalah otomatis ada kemungkinan posisi kita bisa digeser oleh tim lain dan kita akan tergelincir ke posisi 9 dan harus memulai babak playoff untuk bisa lolos ke babak 16 besar guys. Jadi saya harus memastikan hari ini tim saya berhasil meraih kemenangan menghadapi FC Emering yang saat ini ada di urutan ke-9 klasemen. Tadi ada di urutan ke-7, sekarang mereka posisinya sudah digeser ya guys ya, dan sekarang ada di posisi 9. Nah, meskipun dari segi kualitas mutu keseluruhan memang tim saya sedikit lebih diunggulkan, tapi ini adalah pertandingan yang cukup penting. Tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman yang sedang mencari jasa top up yang harganya murah tapi amanah. Saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official. Nah, cara top upnya sangat mudah guys. Pertama, kamu bisa masuk ke Instagram atau websitenya Kiano Official melalui link yang sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Kemudian kamu bisa pilih top up via WhatsApp. Nah, nanti kamu tinggal bilang aja ke adminnya Kiano Official, "Bang, saya mau top up game Top 11, minta list harganya bang." Nah, gitu ya guys ya. Tapi jangan lupa bilang rekomendasi dari NN Top 11. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat player Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, kamu bisa top up di Instagramnya Kiano Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Jadi saya tidak akan meremehkan tim lawan begitu saja, karena tentu kalau misalkan kita harus bertanding dari babak playoff rasanya jadwal akan lumayan padat guys, karena kalau tim yang ada di urutan ke-8 besar kita akan otomatis lolos ke babak 16 besar ya guys ya, tanpa harus bertanding lagi melalui babak playoff. Oke, dan kebetulan hari ini saya belum melatih tim saya sama sekali guys. Untuk itu sebelum pertandingan berlangsung saya harus memastikan tim saya memiliki form latihan dan juga bonus ketajaman guys. Sebelum itu kita klaim dulu untuk drill latihan harian yang bisa kita dapatkan. Total ada 2 drill latihan. Yang pertama kita bisa ambil yang gratis, dan kedua kita bisa mengambilnya dengan nonton iklan singkat di sini guys. Tapi berhubung pertandingan akan berlangsung dalam beberapa menit lagi, jadi untuk drill video nanti aja kita ambil setelah pertandingan ya guys ya. Selain itu pada sesi latihan yang pertama di sini kita bisa perhatikan, karena tadi pagi tim saya baru saja bertanding di kompetisi liga, otomatis sekarang kondisi pemain saya kurang begitu bugar. Nanti kita pulihkan karena waktunya mepet banget, terpaksa mungkin kita akan menggunakan booster kondisi tabungan kita hari ini guys. Yang penting bonus ketajaman maksimal aja guys ya, ini masih setengah, fokus ke bonus ketajaman aja. Jadi saya juga tidak akan
membuat form latihan tim saya itu maksimal guys. Yang penting bonus ketajaman maksimal, form latihan belakangan, karena lawannya juga tidak terlalu berat, kecuali misalkan lawan yang dihadapi berat banget baru kita tingkatin form latihannya hingga maksimal. Oke, di sini saya sudah memilih semua pemain untuk ikut berlatih pada sesi latihan yang pertama. Di sini kita menggunakan buku strategi, form latihan penguasaan dan juga bertahan. Di sini saya menggunakan drill latihan yang rata-rata intensitasnya mudah dan juga sangat mudah. Kondisi pemain akan minus 4,5% per sesi latihan. Lalu klik konfirmasi, dan di sini kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan ya guys ya. Biar nanti untuk bonus ketajamannya bisa meningkat lebih cepat. Jadi kita gunakan saja guys. Oke, dan sesi latihan pertama selesai. Kita bisa lihat di sini bonus ketajaman pemain sudah maksimal ya guys ya. Bonus ketajaman pemain maksimal. Sayang sekali tadi untuk durasi iklannya 1 menit, jadi lama banget. Kita cek dulu untuk jadwal pertandingan, apakah masih oke. Masih ada waktu 3 menit lagi guys. Masih ada waktu, tapi mungkin pada sesi latihan kedua, ketiga, dan keempat saya tidak perlu lagi menggunakan 2 kali bonus latihan ya guys ya. Soalnya waktunya sudah lumayan mepet, jadi kita akan fokus dulu ningkatin form latihan menyerang sampai 14 guys. Setelah itu mungkin kita tidak perlu lagi melatih pemain kita, dan di sini saya akan melatih pemain cadangan aja guys ya, biar pemain inti nggak terlalu kelelahan. Oke, minimal kita pilih 3 pemain untuk menyerang. Oke, kita gunakan latihan dengan intensitas mudah, medium, dan juga sangat sulit ya guys ya. Langsung aja karena waktunya sudah sangat mepet. Soalnya tadi pagi saya nggak sempat melatih tim saya guys. Oke, udah 14. Dan yang terakhir untuk form latihan kondisi, karena kebetulan kondisi pemain saya kelelahan, jadi cukup minimal 8 pemain untuk melatih form latihan kondisi ya guys ya, biar mau naik. Nah, kita pilih 2 drill latihan dengan intensitas mudah, 2 drill latihan dengan intensitas medium, 1 drill latihan dengan intensitas sulit, dan 1 drill latihan dengan intensitas sangat sulit. Oke, langsung aja kita gaskan karena jadwalnya sebentar lagi akan segera berlangsung guys. Oke, mungkin 2 kali sesi latihan sudah cukup untuk meningkatkan form latihan sampai maksimal di angka 12% ya guys ya. Oke, saya rasa cukup. Sekarang kita bisa mulai pulihkan kondisi pemain guys. Ini terpaksa banget guys, soalnya tadi pagi saya nggak sempet login ya guys ya, nggak sempet login, jadi ya kita menggunakan tabungan booster kondisi yang ada guys. Terpaksa banget guys. Biasanya saya gunain iklan, tapi kali ini karena jadwalnya 1 menit lagi, jadi kita harus cepet ya guys ya. Bentar. Oke, kita harus cepet. Handoyo, moralnya kita buat mantap guys. Kemudian Sumardi juga kita berikan moral minimal sangat bagus. Kemudian ada Mandowen sangat bagus, hingga perlu maksimal mantap ya guys untuk main cadangan, kecuali lawannya berat banget. Sama ini dia untuk back, kita berikan moral yang sangat baik. Nah, ini mantap. Rafael Struijk meskipun kualitasnya rendah, tapi pemain ini lumayan bagus. Bahkan meskipun dia jarang diturunkan, dia berhasil mengemas 7 gol dalam 2 pertandingan di Cup. Keren banget sih. Tapi saya nggak berencana. Oh, sayang sekali guys, kita nggak bisa membahas lebih jauh. Dan oke, pertandingan akan segera berlangsung. Ini adalah pertandingan penentu di matchday terakhir, babak kualifikasi klasemen Liga Elite, dimana jika kita menelan kekalahan, otomatis kita akan tergelincir ke posisi 9 klasemen. Ada kemungkinan sih, kalau misalkan tim-tim di bawah kita meraih kemenangan, otomatis posisi kita bisa tergelincir jauh. Oke, dan kick off babak pertama akan segera dimulai. Kita lihat manajer dari kesebelasan tim lawan, yaitu FC Eimering, belum terlihat hadir di sisi lapangan. Ini ada Mohamed, umpan melebar,
Bril di sana. Dan sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh tim HY. Ini mohon maaf kalau misalkan di sini ramai banget ya guys ya. Soalnya saya belum punya studio buat konten sendiri guys. Oke, dan untuk formasinya sendiri kali ini saya menerapkan skema formasi 3-2-1-3-1, di mana untuk mentalitas pemainnya sendiri di sini saya memberikan instruksi menyerang untuk dua pemain, yaitu Ragnar Oratmangun dan juga Halim. Sementara Alpati yang biasa bermain sebagai striker murni, kali ini dia ditempatkan di posisi AMC atau gelandang serang tengah dengan mentalitas bertahan, dan juga ada 3 back di sini yang diberikan mentalitas bertahan ya guys ya. Tujuan Alpati di sini diberikan mentalitas bertahan yaitu untuk memancing back tengah atau gelandang tengah lawan keluar dari areanya dan membiarkan Halim bergerak dengan leluasa maju ke area pertahanan jika dia mendapatkan bola. Begitupun dengan Ragnar Oratmangun yang akan membantu Halim dari sisi sebelah kiri lini serang FC Butang guys. Oke, dan di sini kita bisa lihat di babak pertama skor masih 0-0. FC Butang mencoba membangun serangan tapi berhasil dipotong dan menghasilkan serangan balik cepat. Ada Bril kali ini coba menggiring bola dari tengah, tapi beruntung ada Mardiansah di sana berhasil memotong skuit bundar pemirsa. Tim lawan di sini kita lihat mereka mencoba menerapkan formasi 4-4-2 klasik. Dan untuk taktiknya sendiri kali ini kita akan coba ubah. Untuk taktik kita coba tur taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan melalui tengah. Kemudian untuk gaya umpan kita coba pakai gaya umpan pendek, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle kita coba pakai buat normal dulu. Oke, kita lihat Halim kali ini dan gol tercipta. Luar biasa taktik yang kita terapkan, ternyata lumayan efektif. Ya, ini adalah serangan yang luar biasa dilakukan oleh FC Butang pemirsa. 1 gol tercipta lewat kerjasama apik pemain FC Butang. Kali ini giliran tim lawan mencoba membangun serangan berbahaya. Kali ini Bril umpan ke belakang, Niedmeyer, Muhammad. Ini 2 pemain kerjasama yang cukup apik. Ini 2-3 skor 1-0. Kita lihat di sini Dam. Oke, tadi performanya 7, sekarang menurun. Efek perubahan taktik yang kita lakukan. Ada Frahin kali ini. Muhammad dapatkan speed bundar berbahaya dari tengah. Oh, tapi beruntung terlalu lama Muhammad melakukan eksekusi. Tendangan yang harusnya dilakukan dengan cepat, tapi dia berhenti sejenak dan bola berhasil direbut oleh pemain bertahan FC Butang. Kali ini ada Real. Bayang-bayangi 2 pemain, Van Edmeyer coba mengecol ini pertahanan FC Butang, tapi tidak dengan mudah FC Butang keluar dari areanya pemirsa. Mereka bertahan dengan solid, tidak mudah terkecoh oleh main dari FC Emering. Halim melakukan pelanggaran, Muhammad melakukan tendangan bebas kali ini. Oh, dari saja tembakan Muhammad masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang FC Butang. Kita masih belum melihat hadirnya manajer dari FC Emering. Mungkin mereka lagi sibuk kerja. Serangan balik dilakukan, ada Tom Haye kali ini. Halim menguasai bola, umpan per Tom Haye, terobosan Ragnar Oratmangun ini dituju sendirian di sana. Ragnar kita lihat, dan sayang sekali terlalu terburu-buru. Tembakan Ragnar Oratmangun masih dengan mudah diamankan oleh penjaga gawang dari FC Emering. Oke, Tobias Ehman, manajer dari FC Emering, kali ini hadir di sisi lapangan. Mereka membuat suasana pertandingan sangat menarik dan gol langsung tercipta saat manajer hadir pemirsa. Luar biasa. Oh, tapi beruntung. Ternyata Eliasi lebih dulu terjebak offside dan gol dianulir oleh wasit. PR melihat ada potensi offside. Betul saja, wasit menganulir gol tersebut pemirsa. Akhirnya kita aman dari kebobolan, dan untuk sementara skor 1-0 paruh waktu. Ya, di sini kita kesulitan untuk bisa melakukan tekanan. Mereka bermain cukup baik. Akan coba menempatkan Halim di posisi AMC, sementara Alpati akan bermain di posisi striker kembali seperti biasa.
Oke, untuk taktik masih sama ya guys ya. Oke, di sini ramai banget ya. Ada Nathan Joaon. Umpan pada Halin kali ini kita lihat. Bagus sekali. Anton, gol. Umpan yang sangat baik dari Halin pemirsa. Yang memberikan umpan terobosan. Berhasil dieksekusi dengan sangat luar biasa oleh Anton. Dimana Anton sendiri memang bermain sebagai winger. Tapi posisi terbaiknya striker. Jadi dia cenderung lebih produktif daripada sering memberikan umpan, tapi dia cenderung mencetak gol. Dan gol kembali tercipta oleh Poulsen, asis dari Ragnar Oratmangun. Kita lihat sedikit perubahan taktik yang kita lakukan berhasil membuat lini pertahanan FC Emering goyah pemirsa. Kali ini Halin coba menjadi penyerang yang bisa membuat lini tengah FC Buteng berbeda. Kali ini serangan dilakukan Mardiansah terlalu jauh keluar dari areanya. Mardiansah berusaha keras untuk bertanggung jawab, tapi beruntung ada Bieber. Mardiansah terkecoh untuk tertarik bergerak maju untuk segera memotong aliran bola, tapi dia gagal dan nyaris saja serangan balik berbuah gol, tapi beruntung ada back lain yang segera menutup ruang gerak dari penyerang lawan. Dam kali ini dari sisi sebelah kiri, umpan crossing berbahaya. Oh, tandukan Fran masih melambung keluar lapangan pemirsa. Tetap tenang. Alpati bermain kurang maksimal di laga kali ini. Mungkin saatnya kita masukkan Rafael Struijk. Kali ini ada dua penyerang false nine. Rafael Struijk masuk, kemudian oke, kita coba pakai skema formasi 3-1-2-3-1. Oke. Handoyo. Umpan Anton, Halin yang dituju. Kita lihat jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh bek lawan pemirsa. Kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan. Halin ancang-ancang mengambil speed bundar. Halin, gol! Halin berhasil mencetak gol yang sangat luar biasa dari situasi bola mati pemirsa. Bahkan Halin luncur deras tanpa bisa ditepis oleh penjaga gawang dari FC Emering. Oke, di sini kita lihat Bieber bermain sangat baik di lini pertahanan FC Buteng. Saat kembali memberikan form latihan menyerang. Rafael Struijk kali ini umpan pendek pada Bieber cukup baik, umpan melebar. Anton yang dituju akan berbuah gol. Anton menggiring bola masuk ke lini pertahanan. Oh, dan bagus sekali tembakan Anton tadi sempat ditepis. Ya, seperti yang kita bahas bahwa Anton sebenarnya bermain di posisi terbaiknya striker dan dia bermain sebagai winger. Harusnya kalau ada sih dia punya gaya main inside forward, tapi saya salah menempatkan potensi gaya main waktu itu. Saya malah pilih potensi gaya main random, padahal saya udah ningkatin potensi sampai bintang 6. Padahal saya ingin sekali memiliki pemain dengan gaya main inside forward. Halin, oh sayang sekali tembakan Halin masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang dari FC Emering pemirsa. Oke anjir. Oke, saatnya kita tarik keluar back. Sumardi mungkin akan bermain menggantikan Halin. Ya, Halin akan ditarik keluar untuk mengantisipasi dia kelelahan pemirsa. Oh, tembakan yang cukup keras tapi masih melambung keluar lapangan. Kita coba beri kesempatan untuk pemain muda di akhir babak kedua. Sumardi masuk dan juga Rizky. Serangan terakhir kita lihat Ragnar Oratmangun untuk membayang-bayangi umpan jauh ke depan berbahaya, berhasil digagalkan pemirsa. Ya, dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Buteng berhasil mengalahkan FC Emering dengan skor telak 4-0 di kandangnya sendiri. Luar biasa. Taktik yang kita terapkan ternyata efektif, dimana kita sempat kesulitan untuk bisa mencetak gol di babak pertama. Meskipun satu gol tercipta, tapi
tim lawan bermain sangat solid, tapi setelah itu setelah kita melakukan perubahan taktik, akhirnya kita berhasil mengemas 3 gol di babak kedua pemirsa. Dan untuk ball possession kita perhatikan di sini, FC Butang lebih banyak mendominasi penguasaan bola hingga 63 berbanding 37. Kemudian dari total tembakan kita juga lebih banyak melakukan pertemuan tembakan dengan 19 kali pertemuan tembakan, 9 tepat sasaran dan 5 diantaranya berbuah gol. Sementara tim lawan hanya bisa melakukan 5 kali percobaan tembakan dan tidak ada satupun yang tepat sasaran. Untuk shot efisiensi jelas FC Butang lebih dominan ya guys ya. Untuk zona serangan, tim lawan mencoba menyerang dari babak 2 sayap, sementara FC Butang menyerang dari area tengah dan juga dari sisi sebelah kiri. Oke guys, jadi terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang telah hadir di sisi lapangan. Ada Bang Lucky Boy, ada Bang Mohtar bin Dahri, ada Bang Gozuk, Entahlah, Zen, Faisal Amin Azka, Semut Hitam, Riza Marcelo, Kurnia Sandi, Wandi Sagle, dan Bang Epo Santero. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman seperti ini, saya berhasil mengalahkan FC Emering dengan skor telak 4-0 dan akhirnya kita bisa langsung lolos ke babak 16 besar. Oke, dan mari kita lihat highlight goal yang diciptakan oleh pemain FC Butang. Anton, ini melalui serangan balik cepat ya guys ya, dimana Anton berhasil mencuri bola dengan cepat di area pertahanan tim lawan dan memberikan umpan pada Halin yang langsung mengeksekusi bola dan mencatatkan gol pertama untuk FC Butang. Kemudian gol kedua dicetak oleh Anton. Anton sendiri adalah penyerang sayap produktif. Jadi kalau misalkan ada penyerang target man, dia bakal sulit, soalnya Anton jarang banget ngasih umpan-umpan silang. Dia lebih cenderung memberikan umpan pendek seperti halnya inside forward, meskipun gaya mainnya winger. Ini umpan yang diberikan untuk Halin. Dan gol ketiga dicetak oleh Paulsen. Paulsen sendiri adalah back ya guys ya, back sayap serang. Dia tipikalnya back sayap serang. Dia memberikan bola, coba membangun serangan dari pertahanan, dan dia langsung melakukan tembakan keras ke dalam gawang dari FC Emering. Tipikal back produktif seperti halnya Roberto Carlos. Dan gol terakhir dicetak oleh Halin di menit ke-70. Kita lihat melalui situasi bola mati, tembakan kaki kiri masuk ke gawang dari FC Emering pemirsa. Iya, tembakan yang sangat keras kita lihat, bahkan lolos dari dinding pertahanan yang diterapkan oleh FC Emering. Pertandingan berakhir untuk kemenangan FC Butang, dan atas kemenangan ini FC Butang bisa langsung lolos ke babak 16 besar Liga Elit musim ini. Saat ini untuk sementara kita duduk di puncak klasemen dengan raihan 21 poin, tapi ada kemungkinan posisi kita masih bisa digeser oleh posisi 2 klasemen ya guys ya, yaitu Anderson FC, lawan yang mungkin jadi lawan berat kita di musim ini guys. Oke. Untuk top skor sementara di sini masih dikuasai oleh pemain FC Caljes, yaitu Joseph Zanishle. Sementara untuk pemain terbaik di sini ada Martin Pauls dari Zelza FC, dan untuk pemberi asis terbanyak Ragnar Oratmangun dari FC Butang dengan torehan 11 asis. Sementara untuk top skor di sini kita lihat Alpati dan Halin masing-masing mengemas 12 gol. Sementara Joseph mengemas 15 gol. Tapi kita masih ada kesempatan untuk bisa merebut posisi top skor ya guys ya, andaikan nanti Halin maupun Alpati bisa mencetak banyak gol di babak 16 besar. Oke, jadi seperti itulah jalannya pertandingan babak 8 atau match day ke-8 kompetisi Liga Elit musim ini, di mana FC Butang berhasil meraih kemenangan telak atas FC Emering. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa teman-teman bantu like videonya ya guys ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk membership Enhanter Telepon.
Terima kasih buat partnership N9 11 yaitu Kian Official, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam TAF 11 Indonesia.